Nah, di sini saya ada dua baut ya. Ini untuk ukurannya sama di M18, kepala kuncinya di 27. Nah, yang ini asli baut roda truk, cuma truk jenis apa, tipe apa saya kurang paham. Dan ini yang umum digunakan untuk melakukan pengujian kunci impact wrench, gitu ya. Nah, ini untuk kalau untuk murnya ini saya tukar, saya pindahkan, itu tidak bisa kawan-kawan ya. Karena ini satunya yang asli baut roda truk itu cenderung lebih halus ya. Nah, yang ini lebih kasar. Nah, kalau ini untuk grade-nya yang saya gunakan yang 10.9. Nah, ini nanti akan saya coba kencangkan sama, kita torsi di 200 Nm. Lalu nanti akan saya coba buka, akan saya ini kira-kira nanti lebih lama mana untuk proses membukanya. Untuk impact brandnya nanti saya gunakan yang Yukido, saya pasangkan dengan baterai Master Pro ya, itu ya kawan-kawan ya. Dan ini untuk bagian belakangnya saya las ini, jadi biar benar-benar rigid, apa terkunci kuat. Ini saya kencangkan dulu di 200 Nm ya. Ya. 200 Nm. Pindah satunya. Sama ya, 200 Nm. Oke, sekarang saya coba buka. Saya gunakan impact dari Yukido. Kondisi baterai full penuh. Dan ini saya gunakan mode auto stop. Oke, sekarang kita buka dulu ya untuk thread kasar ya. Ini saya gunakan stopwatch. 1, 2, 3. Oke, di 1 detik lah ya, 1 detik koma. Ini saya nolkan lagi ya. Nah, ini sekarang coba saya buka yang baut roda truk ya. 1, 2, 3. Oke, terbuka. Ini kawan-kawan bisa lihat sendiri waktu yang dibutuhkan untuk membuka baut roda truk itu di 2 detik. Berarti ada selisih hampir sekitar 2 detik lah ya, 1 koma. Oke, itu tadi hasil pengetesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AMS Channel yang membahas power tool generik tanpa banyak gimmick. Oke, di awal video tadi kawan-kawan bisa saksikan ya waktu yang diperlukan untuk membuka baut sama-sama ukuran di M16, cuma yang satunya thread kasar, satunya untuk thread halus. Nah, ternyata kan lebih lama untuk membuka yang thread halus ya. Nah, kenapa bisa demikian? Di sini saya mau sedikit berbagi ya kawan-kawan, sedikit menjelaskan lah ya di sini. Nah, untuk baut thread kasar itu lebih cenderung banyak digunakan di bidang-bidang konstruksi dan pertukangan, sedangkan kalau untuk yang thread halus ini kebanyakan digunakan di bidang otomotif ya. Nah, ini juga sedikit banyak mudah-mudahan bisa jadi jawaban kenapa ada perbedaan mungkin ya, kalau kawan-kawan yang hobi menyaksikan channel yang mereview tentang power tool khususnya impact, kenapa mungkin di channel ini, channel A bisa membuka sampai sekian, sedangkan di channel B
cuma sampai sekian ya. Itu tadi kawan-kawan, salah satunya faktor mungkin dari baut atau media yang digunakan. Nah, kenapa demikian? Nah, ini kawan-kawan saya contohkan ya, saya beritahu. Nah, ini untuk panjang yang sama, panjang baut yang sama, itu bahwa kalau untuk drat halus itu jumlah dratnya lebih banyak dibanding yang drat kasar. Nah, untuk drat kasarnya juga itu, yang baut drat kasar itu kurang presisi ya, dia tuh lebih cenderung ada speleng di sini. Nah, ini sedangkan kalau yang drat halus itu dia lebih presisi, tidak gampang goyang. Nah, ini pun sama, ini baut asli baut roda truk Fuso ya. Ini pun drat halus, ini sama tadi, sama yang saya gunakan untuk pengujian tadi. Di satunya cuma dia lebih kecil karena dia punya kantor atau apa. Itu salah satu faktornya kawan-kawan. Yang berikutnya dari kunci torsinya sendiri yang digunakan untuk pengujian, karena setiap kunci torsi itu punya nilai toleransi sendiri-sendiri. Mau itu yang harga berapapun itu pasti ada nilai toleransinya dan tidak mungkin 100%. Nah, anggaplah toleransinya sekitar 5% ya. Kawan-kawan mungkin bisa cari informasi sendiri di Google. Kalau pengencangan sudah mencapai di 1000 Nm, itu berarti kan kalau dari 5% berarti udah 50 Nm kan ya. Nah, contoh misal di channel satunya mengencangkan di 1000 Nm. Nah, karena ada toleransi 5% tadi, itu bisa pengurangan atau bahkan menambah 1000 Nm, bisa jadi mungkin dia cuma di 950 atau di 1050, begitupun sebaliknya di channel B pun kayak gitu. Nah, itu faktor kedua. Nah, untuk faktor ketiga itu ya dari alatnya sendiri yang digunakan, yaitu impact wheel-nya. Karena apa? Walaupun sama mereknya dan sama tipenya, itu belum tentu untuk performanya sama kawan-kawan. Baik itu, apalagi untuk merek generik ya, bahkan merek global pun mungkin untuk tipe yang sama, untuk RPM-nya kalau kita uji itu juga nggak mungkin bisa plug 100%, pasti ada perbedaan. Walaupun mau memakai RPM meter yang mahal sekalipun, tetap pasti ada nilai toleransinya. Nggak mungkin untuk itu kok bisa sama ya, bisa, pasti ada perbedaan. Nah, di situ ya. Nah, ditambah lagi kemarin mungkin kan yang kawan-kawan menyimak pasti tahu lah, ini yang sedang rame saling sanggah masalah Raja Power Tool. Sebenarnya kalau saya bilang untuk produknya sih ya nggak ada masalah lah kalau saya bilang. Mungkin yang menjadi mungkin kamu kan menjadi kurang respect, termasuk saya pribadi, mungkin dari salesnya itu sendiri yang kurang kurang menguasai. Untuk menurut saya, ini maaf sekali lagi, menurut saya itu karena apa, saya lihat sendiri itu waktu yang mereview ini bor ya kan, udah jelas itu bor tidak kuat dan dia cut off, dibilangnya itu fitur anti kickback. Sedangkan kawan-kawan sendiri, saya pasti paham lah cara mengetes sebuah bor itu ada fitur anti kickbacknya dengan cara gimana tanpa harus untuk mengebor. Itu ya kawan-kawan ya. Dan kalau masalah soal gimmick, saya rasa wajar lah, semua barang atau apapun itu ya pasti ada gimmicknya. Cuma kan yang harus saya garis bawah itu ya jangan keterlaluan dan jangan semua poin digimmickkan gitu loh. Nah, di sini kan ya saya bahas masalah power tool ya, masalah impactnya. Bolehlah mungkin kayak contohnya ini Master Pro, dia bilang kan RPM-nya di 3300, ternyata kan kemarin waktu saya review dia cuma tembus di 2400-an sekian. Tapi setidaknya dia di baterai itu secara tulisan tuh minimal real 4Ah dan kemampuannya pun sama gitu loh. Jadi kan ada nilai tukarnya gitu, tidak semuanya gimmick gitu kawan-kawan. Dan sekali lagi nih saya garis bawah, ini sudut pandang saya tidak bermaksud membela siapapun atau memihak pihak manapun. Ini asli dari pengalaman saya pribadi
dari saya, ilmu yang saya dapatkan dari bangku sekolah hingga kuliah, karena kebetulan saya juga di jurusan teknik mesin dan juga mempelajari tentang metalurgi fisik dan jenis-jenis pengikat untuk yang ada di dunia-dunia teknik mesin ya. Dan kalau untuk di dunia konstruksi, saya pun pernah bergabung di Subkon, salah satu BUMN yang membangun tower BTS di area Sumbakso sampai di Papua, dan saya pun sering ngobrol dengan para konsultan. Itu ya kawan-kawan. Jadi sekali lagi ya itulah, untuk mungkin kalau masalah persoalan gimmick, masalah power tool ya monggo silakan saja sih ya. Cuma yang penting ya, kalau bisa saya sarankan jangan terlalu berlebihan. Karena apa? Kalau terlalu berlebihan kayak gitu, nanti ujung-ujungnya untuk kawan-kawan mungkin yang belum paham, mau beli power tool impact, udah berekspektasi terlalu tinggi dengan iklannya yang sedemikian rupa, tapi begitu beli ternyata kemampuannya cuma sekian. Nah itu kan juga kurang elok kalau saya bilang ya kawan-kawan. Nah kalau untuk sebenarnya permasalahannya kalau saya bilang sih ya di salesnya itu sih ya. Ya walaupun sah-sah saja, namanya sales itu pasti mengunggulkan produknya ya. Cuma kan kalau saya bilang kan agak kurang kayak gimana gitu. Kalau saya sendiri pun agak geli gitu ya untuk melihatnya. Makanya sering saya skip kalau pas yang browsing kok itu udah gimana ya. Itulah kawan-kawannya. Jadi dan untuk ini kawan-kawan YouTuber mungkin ya anggaplah yang mereview menggunakan baut kasar itu mewakili bidang konstruksi, dan yang menggunakan baut halus atau memang baut rodator itu mewakili di bidang otomotif. Karena apa? Yang membutuhkan impact itu kan tidak cuma di bidang otomotif ya, tidak cuma di bidang mesin, di bidang konstruksi, pertukaran pun pasti butuh yang namanya impact gitu. Jadi jangan dipersempit masalah penggunaan impact itu sendiri, itu kawan-kawan. Nah mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya garis bawahi ya, ini saya tidak memihak pihak manapun, karena saya sendiri ya siapa saya kan, itu kawan-kawan. Saya sekedar sharing, saya pun juga masih pemula, saya masih harus banyak masih belajar. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kawan-kawanku semua yang sudah hadir, yang sudah memberikan dukungan dan menyimak video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.